7.000 tahun lalu, manusia membangun kota megah, tapi alam, perang, dan waktu menghapusnya dari peta. Hari ini, kita jelajahi 7 kota yang hilang, bukan dongeng, tapi fakta arkeologi. Siap petualangan? Ayo mulai dari pulau yang tenggelam. Setiap kota menyimpan cerita tragis dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Ayo kita jelajahi bersama kisah-kisah yang tersembunyi di balik kota-kota yang hilang ini. 300 tahun lalu, Pulau Terra meletus. Kota Akrotiri terkubur dalam 15 menit. Plato bilang, Atlantis tenggelam dalam 1 hari. Tapi arkeolog temukan fresko, pipa air, dan toilet flush pertama di dunia. Tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Pompeii terkubur dalam abu setinggi 6 meter, membekukan sebuah kota dalam waktu. Orang-orang mati dalam posisi terakhir mereka. Seorang ibu memeluk anaknya. Seekor anjing masih terikat di tempatnya. Namun, di tengah kehancuran, sebuah grafiti membekukan sebuah kisah. Aku cinta gadis di bar ini. Abad ke-12. Angkor adalah kota terbesar di dunia, 1 juta jiwa. Tapi sistem irigasi raksasa gagal. Dalam 100 tahun, hutan menelan 1000 kuil. Sampai turis Prancis temukan tahun 1860. Petra dibangun Nabatea, kota karavan di tengah gurun. Mereka ciptakan bendungan anti banjir 2000 tahun lalu. Tapi gempa 363 M hancurkan saluran air. Kota mati. Hanya gua-gua kosong tersisa. Tikal adalah New Yorknya Maya. Tapi deforestasi plus kekeringan buat tanah jadi debu. Penduduk tinggalkan kota tahun 900 M. Sekarang, monyet laba-laba jadi penghuni tetap. Abad ke-11, Kerajaan Shona bangun kota tanpa semen. Perdagangan emas sampai Cina. Namun tanah habis, ternak mati. Kota ditinggalkan. Penjajah bilang, mustahil dibuat orang Afrika. Salah. El Dorado bukan kota, tapi upacara emas di Danau Suci. Spanish dengar cerita cari 400 tahun. Temukan raft emas kecil di museum. Mitos lahir dari kebenaran kecil. Mari kita bahas lebih jauh. 1. Kota Atlantis. 3.800 tahun lalu, Pulau Terra, sekarang Santorini, adalah surga Minoan. Kota Akrotiri berdiri megah dengan jalan-jalan berbatu yang teratur. Rumah-rumah 3 lantai menunjukkan kemajuan arsitektur zaman itu. Dan di sini ditemukan toilet flush pertama di dunia. Sebuah peradaban yang menakjubkan, tertutup debu waktu selama ribuan tahun. Tapi gunung di bawah kota bangun, gempa kecil setiap hari. Penduduk tak curiga, mereka lukis monyet biru, nelayan, kapal, hidup damai. Pada tahun 1628 SM, Pulau Terra menikmati kedamaian terakhirnya. Tanda-tanda kegelapan mulai muncul dari dalam bumi. Gunung Terra meledak dengan kekuatan dahsyat yang tak terduga. Aliran piroklastik membanjiri lereng dengan kecepatan menakutkan. Kota yang ramai hancur dalam waktu hanya 15 menit. Gelombang tsunami raksasa menghantam daratan dengan kemusnahan total. Sisa-sisa peradaban tertinggal dalam keheningan abu vulkanik. Di kedalaman laut, tersembunyi kota kuno yang terawetkan sempurna. Potongan tembikar masih utuh, seperti hanya ditinggalkan kemarin. Kota ini tertawa oleh abu vulkanik, membeku dalam waktu. Ajaibnya, tak ada mayat. Mereka evakuasi tepat waktu. Kota terawetkan sempurna, seperti Pompeii, tapi 3000 tahun lebih tua. Plato menulis 900 tahun kemudian. Atlantis tenggelam dalam 1 hari, 1 malam. Banyak bilang ini hanya mitos, tapi para arkeolog memiliki jawaban berbeda. Mereka berkata, ini adalah Akrotiri, misteri yang menghubungkan mitos dengan sejarah nyata. Atlantis lenyap karena gunung berapi. Kota berikutnya sama, tapi kita tahu namanya letusan dahsyat yang menghancurkan peradaban dalam sekejap. Misteri yang terpendam di balik awan asap dan debu vulkanik. Sejarah yang berulang,
dan kebenaran yang tersembunyi. Tahun 79 Masehi. Pompei adalah Las Vegas milik bangsa Romawi. 20.000 jiwa tinggal di sini. Teater, pemandian, bar, bahkan rumah pelacuran, semua ada di sini. Dan Gunung Vesuvius hanya menjadi latar indah yang menenangkan. Tapi siapa sangka, kehangatan pagi ini akan menjadi kenangan abadi. Suasana pagi yang ramai di pasar. Dengan keaslian dan keindahannya. Pukul 1 siang, langit masih cerah biru. Tiba-tiba Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Awan abu setinggi 30 km menyelimuti langit. Aliran piroklastik meluncur dengan kecepatan 100 km per jam. Warga kota terjebak dalam kepanikan total. Abu panas 700 derajat Celcius menyapu kota dalam 6 menit. 2.000 orang mati. Dalam posisi terakhir mereka hidup. Desedinem peizam, pada sensinden, cinta yang membeku dalam waktu abadi, kesetiaan tergantung pada rantai. Momen keperawatan yang tak pernah pudar. Kehidupan dalam pertarungan, kegagahan yang tergambar abadi. Di ruang museum, masa lalu hidup kembali. Kisah-kisah yang tak pernah terlupakan. Tahun 1860, arkeolog mulai menggali situs kuno yang penuh misteri. Temukan roti gosong yang berusia 2000 tahun masih utuh seperti baru. Lalu ditemukan lukisan fresko yang mengagumkan di dinding. Lukisan Sodom dan Gomora terungkap dengan detail yang luar biasa. Keironisan sejarah Pompei lenyap karena gunung berapi. Tapi kota berikutnya karena manusia sendiri. Kota Angkor. Abad ke-12. Angkor bukan kota. Ini imperium. Luasnya 1000 km persegi. Lebih luas dari kota Paris modern. 1 juta jiwa hidup di sini. Mereka ciptakan sistem irigasi raksasa, Barai, danau buatan sebesar Danau Toba. Sistem ini mengalirkan kehidupan ke setiap sudut sawah. Dengan tangan terlatih, petani merawat tanaman mereka. Setiap pagi, matahari menyinari keajaiban ini. Panen padi 4 kali setahun. Dunia tak pernah lihat yang seperti ini. Tapi tahun 1431, banjir besar hancurkan bendungan, sawah jadi rawa, penduduk kelaparan. Dalam 1000 tahun, hutan menelan 1000 kuil. Tahun 1860, Henry Mohot, turis Prancis, tersesat di hutan. Ia menembus dedaunan dan akar yang lebat. Lalu ia menemukan wajah Buddha raksasa tersenyum di antara akar. Sebuah warisan budaya yang telah tertutup selama berabad-abad. Sekarang Angkor jadi UNESCO World Heritage. Tapi akar pohon masih memakan batu. Pertanyaannya, kita bisa selamatkan atau alam menang? Terlupakan, sebuah keajaiban pernah berdiri. Angkor, kemegahan yang hilang karena manusia kalah melawan alam. Kota besar itu lenyap, tertutup debu dan kenangan. Kota berikutnya, karena alam kalah melawan manusia. Petra, keabadian yang tercipta dari perjuangan manusia. 4. Kota Petra.
Petra bukan dibangun, diukir. Nabatea, suku Baduy Gurun, pahat kota ini dari batu merah 2000 tahun lalu. Masuk lewat celah sempit, Sik, tempat di mana sejarah dan keindahan alam bersatu dalam harmoni sempurna. Petra, keajaiban dunia yang terus memukau generasi demi generasi. Tiba-tiba, Al-Khazne, makam raja setinggi 40 meter, bukan cat, warna batu alami. Romawi bilang, setengah ciptaan Tuhan, setengah manusia. 800 makam yang diukir di tebing-tebing ini menyimpan rahasia teknologi kuno yang luar biasa. Saluran air kuno ini masih terlihat jelas, membuktikan kecanggihan teknik bangsa terdahulu. Mereka ciptakan teknologi anti banjir, bendungan, saluran, tangki. Air cukup untuk 30.000 orang di gurun. Solusi ramah lingkungan dengan biaya pemeliharaan rendah yang tahan lama selama berabad-abad. Namun gempa 363 Masehi hancurkan semuanya, meninggalkan hanya jejak keajaiban. Penduduk pergi, kota mati, hanya gua-gua kosong dan rahasia air yang hilang. Desa wisata unik dengan alam asri yang memukau. Suasana tenang damai yang cocok untuk petualangan. Budaya lokal khas yang menunggu untuk diungkap. Spot fotografi menawan dengan penginapan nyaman terjangkau. Rahasia air yang hilang menutupi kisah masa lalu yang terlupakan. Sekarang Bedouin masih tinggal di gua. Petra jadi UNESCO Site. Tapi erosi batu terus berjalan sendiri. Setiap tahun, kita kehilangan bagian dari sejarah. 100 tahun lagi, apakah masih ada? Petra lenyap karena teknologi gagal. Kota berikutnya karena teknologi terlalu maju. Tikal, New Yorknya Maya. Tahun 600 M, sekitar 100.000 jiwa hidup di sini. Suara ini menyambut matahari dari kanopi purba. Piramida kuil Erdi menjulang, lebih tinggi dari pohon-pohon. Hutan, batu, sejarah, bertemu dalam kabut fajar Tikal. Yuk mereka ciptakan kalender 5.000 tahun, tulis sejarah di batu. Main bola dengan nyawa taruhan. Raja dikubur dengan jaguar dan obsidian. Tapi mereka tebang hutan untuk kapur bangunan. Hujan hilang, sawah kering. Tahun 900 M, penduduk tinggalkan kota dalam 50 tahun. Hutan kembali, Tikal jadi kota hantu. Hanya monyet laba-laba yang tahu rahasianya. Bukan sekadar hutan belantara, tapi sebuah misteri tersembunyi selama berabad-abad. Hingga tahun 2018, sebuah teknologi revolusioner mengubah segalanya. Pemindaian LIDAR. Hasilnya, sebuah temukan mengagumkan. 60.000 bangunan tersembunyi di bawah dedaunan. Kota Tikal ternyata 10 kali lebih besar dari yang pernah kita duga. Sebuah penemuan yang mengubah cara kita memahami peradaban Maya kuno. Tikal lenyap karena keserakahan. Kota berikutnya karena kebanggaan. 6. Kota Zimbabwe. Abad ke-11 Great Zimbabwe, kota batu tanpa semen yang menakjubkan. Dinding setinggi 11 meter yang dibangun dengan teknik luar biasa. Tidak ada semen sama sekali, hanya keahlian tangan dan kebijaksanaan suku Sena. Panjang 250 meter yang membentang megah, membuktikan kebesaran peradaban. Batu tua ini kini menjadi rumah bagi warisan abadi dari suku Sona yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Di kompleks perbukitan ini, sebuah pusat perdagangan epik lahir. Lembah ini menjadi jantung perdagangan Samudra Hindia yang strategis.
Mereka memperdagangkan emas, daging hingga porselin Cina. Memiliki monopoli perdagangan samudra India yang tak tertandingi. 18.000 jiwa tinggal dan berkarya di sini. Tapi tanah habis, hutan ditebang, ternak mati. Lingkungan yang pernah subur kini menjadi padang pasir tandus, kera-kera kosong. Menyisakan kenangan kegembiraan yang pernah ada. Tahun 1450, kota ditinggalkan. Semua kehidupan telah pergi. Hanya burung yang kembali, menyisakan kesunyian yang menyentuh jiwa. Tahun 1800, satu penjajah bilang, mustahil dibuat orang Afrika. Mereka salah. Ini bukti peradaban Bantu. Peradaban yang luar biasa, tertutup oleh sejarah. Bukti kebesaran yang tak terbantahkan. Lihat ini Great Zimbabwe. Situs warisan dunia World Scale yang menjadi kebanggaan kita semua. Setiap batu di sini menceritakan sejarah bangsa Zimbabwe. Tapi sayangnya, erosi alamnya mulai merusak warisan ini. Pariwisata yang semakin meningkat juga menjadi ancaman baru. Kita harus menjaganya agar warisan ini tetap ada untuk generasi mendatang. Great Zimbabwe lenyap karena kelalaian. Kota terakhir karena keserakahan. Kota Eldorado. Di Danau Guatavita yang suci, legenda Eldorado terlahir dari ritual yang sakral. Setiap tahun, kepala suku Muisca dilumuri debu emas yang mempesona. Ia naik rakit emas yang megah, menuju pusat danau yang penuh makna. Para imam membawa zamrud berharga, persembahan untuk dewa air. Setiap zamrud yang dilemparkan, memperkuat ikatan antara manusia dan alam. Eldorado bukan kota. Ini upacara yang menghubungkan kita dengan leluhur. Kisah tentang kota emas selalu menggelitik pikiran kami. Kota emas hanya legenda yang mengerikan. Kami telah mencari selama 400 tahun. Membunuh, menyakiti, menghancurkan. Demi kota emas yang tidak pernah ada. Tahun 19 penggusuran danau dikuras. Temukan ras emas kecil, panjang 20 cm, itu saja mitos. Lahir dari kebenaran kecil. Sekarang rakit itu di Museum Emas Bogota. Eldorado jadi pelajaran, jangan kejar bayangan. Di hutan emas dulu dimuliakan. Upacara adat menjaga keseimbangan alam. Kini mesin merobek rimba. Sungai berubah coklat, rumah tergusur, satwa lari, tradisi retak. Tapi tamban emas modern, hilurkan hutan lingkaran. Keserakahan berulang. Semua terasa abadi. Sampai lampu meredup. Eldorado lenyap karena ilusi. Tapi kota kita bisa lenyap karena kenyataan. Banjir panas padam. Kalau tua gelap jadi nyata. Nyalakan harapan. Tindakan kecil serentak berdampak. 7 kota hilang. Tapi kota kita juga bisa lenyap. Perubahan iklim, perang, kelalaian. Akankah Jakarta, New York, atau Tokyo jadi Atlantis berikutnya? Like, subscribe, dan tulis kota impianmu di komentar.